عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa sekarang? Di kitab saya halaman 37. Iya, betul. Wal ashir. Bismillah 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wal ashir. Idza sami'a asy-syaikhu yadhkuru hikman atau hakaman fi mas'alatin au faidatin wa yahki hikayatan au yunshidu syi'ran wa huwa yahfazu dzalika isgha'a mustafidin lahu fil hali muta'attishin ilaihi farhin bihi ka'annahu lam yasma'hu qattun. Qala Ata'u radhiyallahu anhu, inni la asma'u al-haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa uriyahu min nafsi inni la uhsinu minhu syai'an wa anhu qala inna ba'dash syubani la yatahaddatsu bihadithin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu walaqad sami'tuhu qabla an yulada fa in sa'alahu syaikhu 'inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bin'am lima fihi minal istighna'i 'ani syaikhi fihi wala yaqula la lima fihi minal kadhibi bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasyaikhi au an astafida minhu. Nah, enggak usah banyak-banyak. Tadi niatnya pengen dua bagian. Tapi kita nih tenaga sisa. Paginya kerja, malamnya disiram hujan. Jadi enggak usah banyak-banyak. Malam Jumat kemarin kan enggak hujan ya? Hujannya jam 9, jam 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah hafal? Wal ashiru, dan akhlak seorang murid kepada guru yang ke-10. Asyarah itu artinya 10. Wal ashiru, dan yang ke-10 akhlak seorang murid kepada guru idza sami'a, apabila seorang murid mendengar siapa? Asy-syaikhu, mendengar seorang guru. Apabila seorang murid mendengar seorang guru, mendengar apa sih? Yadhkuru hikman, si guru menyebutkan kalimat hikmah. Gak apa-apa. Si guru menyebutkan kalimat hikmah. Kalimat hikmah tuh biasanya ya kalimat-kalimat, bisa fatwa, bisa kalimat-kalimat mutiara gitu. Kayak misalnya di dalam kitab Al-Hikam kan ada tuh, arih nafsaka minat tadbir,
Atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Nah, yadhkuru hikman, menyebutkan suatu kalimat hikmah. Fi mas'alatin, atau menyebutkan suatu masalah. Guru lagi ngajar ngomongin masalah, misalnya masalah wudu. Nah, ketika seorang murid mendengar kalimat tersebut, mendengar masalah tersebut, au faidatin, atau mendengarkan suatu faidah, wa yahki hikayatan, dan seorang guru bercerita tentang suatu cerita. Jadi gurunya ini entah lagi menyebutkan kalimat hikmah, atau guru lagi menjelaskan suatu masalah, atau si guru ini lagi menceritakan suatu kisah, au yunsidu syi'ran, atau si guru sedang membaca syair. Kan kita pernah mungkin ya, sebagian dari guru kita tuh pernah mendengar ada kalimat begini, syair. Syakautu ila waqi'i su'ahibdi. Saya, kata Imam Syafi'i, ngelapor kepada guru saya sebab hafalan saya susah. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya memerintahkan kepada saya, memberikan petunjuk kepada saya, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Jadi itu kita susah belajar, mungkin kita masih ngelakuin maksiat. Susah hafalan ayat Al-Quran, mungkin kita masih rajin berbuat maksiat. Fa inna ilman nurun, kata Imam Syafi'i. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang masih rajin maksiat. Jadi kalau misalnya kita nih, kayaknya ngaji susah banget nih. Tadi siang kita habis ngelakuin apa? Pertanyaannya begitu. Ketika kita lagi hafal Al-Quran, kayaknya susah, gak masuk-masuk. Yasin aja, yang kita tiap malam Jumat baca Yasin, kagak hafal-hafal. Itu mungkin ada kita ngelakuin maksiat di siang hari pagi harinya. Kalau bahasa kita mau waktu dulu di pondok, yang namanya ngelihat perempuan itu bagian daripada maksiat. Ngelihat doang. Perempuan pakai jilbab, perempuan pakai gamis, ngelihat perempuan ketika di pondok itu tiba-tiba hafalannya itu rontok. Karena kenapa? Itu bagian daripada maksiat. Kalau seandainya ngelihat perempuannya pakai nafsu, cakep bener nih. Nah, itu apa namanya? Bagian daripada maksiat. Nah, si guru ini mengungkapkan, mengandung syair. Wa huwa yahfazuhu, sedangkan si muridnya hafal syair tersebut. Sedangkan si muridnya, oh ini mah cerita yang kemarin. Dia ngerti. Atau si muridnya, oh ini mah pembahasan guru di musola yang lain ini mah. Wa huwa yahfazuhu, sedangkan seorang muridnya dia hafal. Dzalika, tentang hal-hal yang tadi. Asgha, maka sebaiknya seorang murid asgha, mendengarkan saja omongan guru. Mendengarkannya bagaimana? Isgha'a mustafidin, dengan cara mendengar seperti orang pengen bener-bener belajar, bener-bener minta faedah, ngambil faedah. Jadi kalau misalnya guru kita, misalnya Ustadz Ashraf cerita tentang ada seorang pakar Al-Quran dari Kudus, siapa namanya? Mbak siapa ya? Mbak Arwani ya, kalau nggak salah tuh. Nah itu cerita. Bulan lalu cerita pas penutupan beliau cerita. Pas kemarin pembukaan pengajian Ustadz Ashraf cerita lagi. Di dalam hati kita, kenapa sih cerita ini lagi? Padahal kemarin udah ceritain, kita masih ingat ini. Itu jangan kayak begitu. Atau misalnya Ustadz Ahmad ngejelasin tentang sholat Id, atau ngejelasin tentang puasa. Sebelum 2 bulan sebelum puasa, Ustadz Ahmad ngejelasin tentang puasa. Pas mau penutupan, Ustadz Ahmad ngejelasin lagi tentang puasa. Kita di dalam hati kita ngegerendeng, ini mah Ustadz Ahmad udah jelasin waktu itu, kenapa dijelasin lagi? Kita jangan sampai ada perasaan seperti itu. Atau misalnya yang tadi saya baca, syair yang saya tadi baca, ini mah kayaknya syair udah pernah saya denger dah, saya hafal kok syairnya. Maka sebagai murid yang betul, yang benar-benar berakhlak sama guru, adalah dia itu sikapnya bagaimana? Jangan pasang wajah seakan-akan dia itu hafal.
Seakan-akan dia tuh lebih ngerti sama gurunya, seakan-akan derajat dia sama seperti gurunya. Jangan begitu. Akan tapi seorang murid yang baik, dia seyogianya mendengarkan saja apa yang diomong sama guru, mendengarkan saja apa yang diceritakan sama guru. Itu guru saya juga sering kayak begitu, kayak Syukron. Kayak Syukron itu beliau sering ngomong kayak gini, hormatmu kepada gurumu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Itu saya setiap bulan pasti kayak Syukron ngomong kayak begitu kalau ngaji. Nah, tapi alhamdulillah tidak ada satu murid yang ikut-ikutan. Kayak Syukron lagi ngomong hormatmu pada gurumu, nah kemudian diikutin juga sama semuanya, nggak ada. Tapi itu adalah salah satu akhlak yang sebetul-betulnya yang harus dimiliki oleh kita sebagai santri. Atau misalnya kayak Syukron cerita ketika beliau masa mudanya, itu dulu pernah beliau ceritakan. Pas kita ketemu misalnya halal bihalal sama beliau, itu seakan-akan kita belum pernah dengar cerita itu. Itu lebih bagus kayak begitu. Nah, isgha'a mustafidin, hendaknya seorang murid mendengarkan dengan cara seakan-akan dia itu benar-benar pengen belajar fil hali pada ketika itu. Muta'attishin, harus menampakkan rindu. Harus menampakkan rindu. Jadi bagaimana menampakkan rindu? Ini kalimat yang ini pernah kita dengar dulu, tapi kita rindu kalimat ini keluar lagi dari mulut guru kita. Nah, begitu. Muta'attishin ilaihi, terhadap ucapan guru, farhin bihi, dan mendengarkan kalimat dari seorang guru harus farhin, harus senang, harus bahagia. Apa yang diucapkan sama guru itu harus bahagia. Ka'annahu, nah ini ka'annahu, seakan-akan seorang murid tersebut walaupun dia udah hafal cerita gurunya, walaupun dia sudah hafal syair-syair yang disampaikan sama gurunya, walaupun dia sudah ngerti apa yang diomongin masalah fikih oleh gurunya, ka'annahu lam yasma'hu qattun, seakan-akan seorang murid ketika guru menceritakan hal tersebut, ngomong tentang hal cerita tersebut, seakan-akan seorang murid tidak pernah mendengar kalimat itu keluar dari gurunya. Kan sering kan kita mungkin sering banget lah guru kita ngulang-ngulang cerita. Sebetulnya itu ada maksud. Bahkan ada, saya lupa, di daerah Jawa Tengah itu ada seorang kiai. Saya lupa kiainya siapa. Itu santrinya itu teman saya. Ini kiai ini pasti ceramain ini. Ngomong kayak begitu. Ini kiai saya pasti ceramain. Bener, ceramahnya itu. Dan dia hafal hadis yang dikeluarin sama kiainya. Dan dia hafal juga makalah perkataan ulama yang dikeluarkan sama kiai tersebut. Tapi dia masih nunduk begitu, masih ngedengerin. Nah, kemudian seiring berjalan waktu kiainya meninggal. Pas kiainya meninggal, dia baru ngerasain, oh ternyata apa yang dibilang sama guru saya terjadi sekarang. Kayak misalnya guru saya tuh dulu namanya Kiai Jamal. Bukan nama guru saya Kiai Jamal. Ini serius, nama guru saya Kiai Jamal. Itu beliau waktu lagi di kelas itu beliau ngomong kalau kamu pengen jadi dai, pengen jadi penceramah, jangan pasang tarif. Karena ada ustadz yang pasang tarif di TV, dia pengen membranding dirinya, dia adalah penceramah termahal di Indonesia ini. Akhirnya sekarang jadi orang yang melarang. Nah, itu cerita itu selalu beliau ulang-ulang. Akhirnya saya cerita sama teman saya, itu kenapa sih kiai ngomong gitu mulu? Nah, ketika itu saya belum ngaji kitab Adabul Alim wa Muta'alim. Kenapa sih kiai itu ngomong itu mulu? Jangan suudzon. Kiai Jamal ngomong atau cerita tentang hal itu buat menguatkan santrinya, biar santrinya itu tidak jadi dai yang pasang tarif. Dan betul apa yang beliau katakan. Oh, ternyata pas keluar dari pondok, saya kira gak ada kiai yang pasang tarif. Kiai Syukron juga ngomong kayak gitu. Jangan sampai pasang tarif kalau ceramah. Nah, pas saya keluar dari pesantren, ternyata saya nemuin, dan saya punya beberapa teman dai yang dia pasang tarif. Kalau nggak 8 juta nggak mau deal.
Ternyata ada kayak begitu. Dan akhirnya kita sering dengerin kata-kata guru tersebut, kenanya sekarang. Oh, ternyata ini yang dimaksud sama guru. Jadi kalau misalnya kita ngaji di Rijalul Masajid atau ngaji di musola ini atau ngaji dimanapun itu, guru kita sering mengulang-ulang cerita itu, jangan kita merasa bosan. Suatu saat apa yang diucapkan sama guru pasti bakal terjadi. Nah, kita nggak dengerin omongan guru seakan-akan kita nggak pernah dengerin kata-kata itu. Nah, qala Atha radhiyallahu an, telah berkata Atha radhiyallahu an, inni sesungguhnya saya la asma'u mendengar al-haditha, mendengar hadis minar rojuli, dari seorang laki-laki. Jadi ini ceritanya Sayyidina Atha radhiyallahu anhu, beliau itu mendengar hadis dari seorang. Jadi ada orang baca hadis, ada orang melafalkan hadis. Nah, kata Atha, wa ana a'lamu bihi minhu, sedangkan kalau misalnya dipikir-pikir, saya itu lebih tahu tentang hadis tersebut daripada orang yang baca lafalnya. Jadi Atha itu pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Nah, beliau pernah mendengar langsung dari mulutnya Rasulullah. Beliau pernah mendengar hadis tersebut langsung dari mulut Rasulullah. Suatu hari Atha ini ketemu sama orang, dan orang itu lagi baca hadis tersebut. Nah, kata Atha, wa ana a'lamu bihi minhu. Sedangkan saya yang menjadi pendengar orang tadi, itu saya lebih tahu hadis ini daripada dia. Maka apa yang dilakuin oleh Atha? Fa'uriyahu min nafsi. Maka saya tampakkan di dalam diri saya, ini sesungguhnya saya la uhsinu minhu syai'an. Saya nggak begitu baik mengerti hadis apa yang disampaikan tadi. Jadi misalnya gini, ini anggaplah saya itu Atha. Saya itu adalah Sayyidina Atha. Nah, kemudian saya tuh mendengar hadis langsung dari kata-kata Rasulullah. Maaf ya, misalnya Mas Hasan ini belum pernah ketemu sama Rasulullah, yang dimaksud laki-laki tadi tuh. Mas Hasan belum pernah ketemu Rasulullah, Mas Hasan ceramah. Biasa kan kalau jamaah tabligh begitu ya. Kalau jamaah tabligh habis sholat, biasanya kan ada ceramah-ceramah membawa kita. Mas Hasan ini berdiri di musola misalnya, kemudian menyebutkan hadis. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya niatnya buat ngaji, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut sedang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Nah, hadis tersebut saya langsung dengar dari Rasulullah. Maka kata Sayyidina Atha, saya ketika orang tersebut membaca hadis, seakan-akan saya itu nggak begitu baik pemahaman hadis saya ketimbang orang tadi. Itu akhlaknya seperti itu. Wanhu, dan dari Atha juga, qala, dia berkata, inna ba'dus syubban, sesungguhnya sebagian daripada pemuda, la yatahaddatsu bihaditsin, sedang membicarakan suatu hadis. Nih, siapa namanya? Sayyidina Atha ketemu sama anak-anak muda. Nih udah tua nih Sayyidina Atha, udah jadi sepuh. Ketemu sama anak muda yang sedang membahas tentang hadis, ngomong tentang hadis. Fastami'u lahu. Maka ketika pemuda tersebut membicarakan hadis, ngomongin tentang hadis, fastami'u lahu, saya itu mendengarkannya, memperhatikannya. Jadi Sayyidina Atha ketika lagi ada pemuda baca hadis, dia dengerin, simak bahasa ini. Ka'anni, sesungguhnya saya lam asma'hu, tidak pernah mendengar hadis itu. Jadi jangan mentang-mentang, jangan nih dari cerita Atha tadi itu, jangan mentang-mentang kita hafal hadisnya. Misalnya apa sih yang kita hafal? Yang kita hafal ayat lah ya, ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hafal ayat itu. Umur kita 50 tahun. Ada orang, anak-anak muda lagi kumpul di Mushola Nurul Mujahidin. Ya nanti ketika kita umurnya 50 tahun kan ini udah jadi masjid ya. Udah jadi masjid, kemudian kumpul tuh remaja Masjid Nurul Mujahidin. Kumpul ngomongin tentang hadis, ngomongin tentang ayat. Kebetulan yang dibaca sama anak muda ketika itu ayatnya tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jangan kita langsung nerocos.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, itu yang diajarin sama Ato, jangan begitu. Tapi ketika ada seorang pemuda yang umurnya lebih muda daripada kita sedang membaca hadis atau sedang membaca Al-Quran atau sedang mengutip kalimat-kalimat daripada ulama, kita dengerin seakan-akan kita nggak pernah mendengar ayat tersebut, hadis tersebut atau kalimat tersebut. Akhlaknya seperti itu. Walaqad sami'tuhu, sedangkan saya telah mendengar hadis itu qabla an yulada, bahkan sebelum mereka lahir. Jadi sebelum kita, kata Sayyidina Ato, sebelum anak-anak yang baca hadis tersebut, membahas hadis tersebut lahir, saya udah dengar hadis ini dari Rasulullah, katanya. Saya udah dengar hadis ini dari Rasulullah. Tapi akhlaknya Ato, Sayyidina Ato, beliau itu tetap ngedengerin seakan-akan Sayyidina Ato tidak pernah mendengarkan hadis tersebut. Ini jangan sampai salah harokat ya. Ini ada orang, ada santri yang harokatinnya itu sambil ada petirnya, sambil ngantuk, subuh-subuh ngaji kerok gitu. Tulisan hadis kan ya mati baru sa. Nah, ini dia lagi ngantuk. Wa minal hadisi, harusnya kan gitu. Tapi dia nulisnya wa minal hadasi, dan dari bagian hadas. Itu jangan sampai salah. Banyak orang tuh kalau misalnya ngebercandain kita, oh ini mah ahli hadis. Nah, kita bercandain aja, bukan ahli hadis, kita ahli hadas. Karena setiap hari kencing, setiap hari buang air besar, setiap malam Jumat junub. Kalau misalnya ada istrinya. Nah, fa in sa'alahu syaikhu, maka apabila seorang guru bertanya inda syuru'i, ketika menjelaskan tentang syariat agama, fi dzalika, pada keadaan tertentu, an hifdzihi, tentang hafalan seorang murid, fala yujibu bina'am, maka jangan jawab iya saya udah hafal. Lima fihi, dari sesuatu, minal istighnai, dari seakan-akan si murid tersebut tidak perlu anisyekhi, dari penjelasan guru, fihi, di dalam ilmunya. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita sebagai murid, saya juga sebagai murid, ketika ditanya sama guru, misalnya kan minggu depan, 2 minggu lagi kan ngebahas tentang akhlak seorang murid yang ke-11. Saya tanya nih sama salah satu jamaah, hafal nggak nanti akhlak seorang murid yang ke-11? Hafal. Jawabnya seakan-akan dia itu nggak butuh penjelasan guru, maka jangan jawab iya hafal, jangan. Tapi jawab aja nggak paham atau nggak hafal, jawab aja begitu. Nah, tapi sebaliknya wala yaqulula, dan juga kita jangan bilang enggak. Lima fihi, daripada hafalan tersebut, minal kadibi, karena itu bagian daripada bohong. Bal, akan tapi seorang murid yaqulu, hendaknya mengatakan inni uhibbu, sesungguhnya saya menyukai, an asma'ahu minasyaikhi, saya suka dengerin perkataan guru, au an astafida minhu, atau saya pengen ngambil faidah dari guru. Jadi gini, kalau misalnya kita ditanya sama guru kita, tanya tentang inilah, misalnya kita tuh disuruh sama guru kita, disuruh apa? Disuruh hafalan Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah. Misalnya minggu depan guru kita ngomong kayak gini, minggu depan nanti kita hafalan Al-Hikam ya. Berapa hikmah Ustaz? 10 hikmah. Kalau misalnya diperintahin guru tersebut minggu depan kita suruh setoran hafalan, kita jawabnya iya apa enggak. Tapi kalau misalnya guru kita nyuruh hafalin, maka kita boleh jawab iya. Nanti disetor satu-satu. Tapi kalau misalnya guru nggak nyuruh kita buat hafalin hikmah ke-1 sampai ke-10, guru nggak nyuruh nih. Minggu depan guru nanya, kalian udah pada paham belum hikmah 1 sampai 10?
Nah, kalau misalnya kita sebelumnya udah pernah baca hikmah 1 sampai 10, jangan sampai kita ngomong, "Iya, Ustaz, udah paham kita mah, udah hafal kita mah." Nah, jangan ngomong kayak begitu. Itu nanti membuat hati seorang guru itu jadi rubuh, jadi malas, kecewa. Dan juga kita gimana kalau kamu ngerti apa enggak? Diem aja. Diem, seakan-akan kita itu rindu pengen ngedengerin ucapan penjelasan daripada seorang guru. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan enggak? Enggak usah dalam-dalam ya. Dingin soalnya.